Kita kan yang penting informatif. Ya. Peralatan kerja. Oke, baik, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua, teman seperjalanan semua. Kembali lagi Kamis malam, malam Jumat selalu ketemu dengan lompatan hidup, gitu ya. Nggak kaget kan kalau malam Jumat ketemu yang botak-botak? Yang pasti botaknya masih pakai baju kok. Coba sekali-sekali kalau nggak pakai baju. Oke. Baik, malam hari ini teman-teman, kalau di hari Kamis minggu pertama kita selalu ada Zoom spesial, webinar spesial lompatan hidup bareng narasumber gitu ya. Nah, malam hari ini gitu ya, malam hari ini temanya ini menarik banget gitu ya. Judul materinya aja meditasi pembawa rejeki gitu ya. Saya pribadi itu juga menunggu apa yang mau disampaikan oleh pematerinya. Iya, betul. Karena baru kemarin saya nonton YouTube, judulnya ada orang hutangnya semuanya lunas gara-gara dia melakukan namanya purity gitu. Oh, Purity itu apa? kemurnian. Gitu. Kemurnian. Dan jalan yang ditempuh untuk purity itu adalah meditasi. Nah, siapa di antara teman-teman yang masih punya hutang? Jangan-jangan malam hari ini adalah mungkin masuk ke ilmunya. resolusi tahun baru. tahun ini lunas. Gitu. Dan rezeki kan tidak hanya dalam bentuk uang ya, tapi Ya, dalam bentuk betul. yang lain. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman mungkin alangkah baiknya teman-teman bisa tuliskan nama dan kota tempat Anda tinggal di fitur chat supaya kita bisa ngobrol seru pada malam hari ini bareng pembicara kita. Silakan tuliskan nama dan kota tempat Anda tinggal di fitur chat dulu ya. Mungkin kami dulu nih. Salam kenal, kami adalah Ari dan Rusi. Saya Ari dan ini istri saya Rusi, karena suka kebalik ya. Kami tinggal di Cilegon, Banten. Mungkin teman-teman yang lain bisa tuliskan nama dan kota tempat Anda tinggal di fitur chat ya. Selamat malam, nama saya Andri Herdianto dari Bandung. Wah, kami punya teman tuh namanya mirip banget loh. kita punya teman, iya. Ya, mirip Beda banget. huruf-huruf, beda Iya, huruf mirip satu. banget. Mas Aldi juga kenal tuh. Tapi tinggalnya di Lampung sekarang. Oh, Halo. di Lampung. Yes, ada Bu Agnes dari Kota Malang. Halo Bu Agnes. Welcome, ada Mas Basit dari Tangerang, welcome, ada Bu Anastasia dari Tangerang gitu ya. Ya, pembicaranya ngetik juga. Salam kenal. Kan boleh. 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 Lalu ada Bapak Jong Saukim ya, dari nggak tahu di mana gitu ya. Ada Bu Siti Suwarni dari Jatinangor Sumedang, welcome. Ibu Bu Tri Hartati dari Malang, welcome. Ada Pak Rudi dari Tuban. Lalu ada Mary dari Jakarta. Ada Mbak Iza dari Sidoarjo. Sidoarjo ada tadi ya? Belum. Mbak Ya. Iza ini. Pak Jong Saukim dari Jakarta. Welcome. Ada Mas Rizky dari Banjarmasin. Wah. Terus ada Mas Ahmad Dimun dari Surabaya. Welcome. Pak Sugiarta dari Denpasar, Bali. Terus ada Mbak Isti dari Bandung, welcome. Ada Mbak Yohana Eliza dari Depok, Jawa Barat. Ada Bro Charles dari Jakarta, welcome. Terus ada Mas Rian ya dari Solo. Wah, dan lain-lain. Mohon maaf ya kalau tidak dibacakan ya, teman-teman ya. Pak Herman, Bandung. Ada Pak Herman dari Bandung, ada Bapak Zulfa dari Tangsel. Wah, udah. Oke. Ada Mas Andi dari Cilengsi. Salam Mas Fadli NFC. Nah, ini keluarga NFC-nya Mas Fadli. Oke, baik teman-teman, malam hari ini temanya judulnya adalah meditasi pembawa rezeki. Yang membawakan adalah ini, ya selamat merayakan Hari Galungan buat teman-teman yang merayakan di Bali dan siapapun yang merayakannya ya teman-teman. Ya. Ya sudah. Dan malam hari ini temanya adalah meditasi pembawa rezeki. Yang membawakan adalah ini sahabat lama kami, lama banget ya teman-teman ya. Kami kenal beliau dari 2004, 2000 ya? Enggak ya? 2007 kayaknya. Ya. Masih kuliah. Oke. Beliau masih kemana-mana naik motor ya. Mobilnya udah BMW dan ada lagi yang lainnya ya. Mungkin gara-gara meditasi itu ya. Nah, untuk itu langsung aja deh. Malam hari ini kita langsung berikan panggungnya ke Mas Fadila Ahmad. Mas Fadli. Silakan Mas Fadli. Oke. Nggak ada aplaus ya kalau di sini jadi. Oh iya. Ya. Kita jago kalau aplaus.
Plus plus Oke, tambah. Pakai teriak-teriak dikit lah. rame ya walaupun Silakan ada Bro. Pak Arya dan Cirusia. Luar biasa ya teman-teman. Thank you teman-teman, saya ucapkan selamat malam. Oh, ada aplausnya dari Anggia Setiani, thank you. Ternyata ada emot applause di Zoom. Iya, baru ngeh. Oke. Thank you Pak Ari dan Cirusi sudah mengawali sesi ini dengan asik ya, mantap ya. Jadi teman-teman, saya panggil teman-teman nggak apa-apa ya. Ini saya yakin umurnya nggak beda jauh kita semua. Iya, iya. Ya, pasti beda-beda tipis lah ya. Ada yang senior, ada yang junior gitu aja. Tapi kita semua lebih nyaman saya panggilnya teman-teman. Jadi nggak apa-apa ya. Nah, beberapa namanya saya kenal, beberapa memang family NFC ya, tempat salah satu perusahaan saya jalan. Dan malam hari ini kita sama-sama juga dipandu ya, di-lead sama Pak Ari dan Cirusi. Ini juga dua orang yang saya banyak belajar dari. Wah. Jadi kalau kita flashback itu kayaknya tahun 2006-2007 deh kayaknya. Itu saya banyak belajar dari beliau-beliau ini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngomongin tentang lompatan hidup, sesuatu yang pengen kita dapetin untuk hidup kita dalam bentuk lompatan gitu ya, dalam bentuk sesuatu yang lebih cepat, giant leap gitu. Ini cocok banget belajar sama mereka. Saya banyak banget belajar dari Pak Ari dan Cirusi. Nah, ya, siap belajar, oke. Ya, thank you ya Mbak Anggi. Atau Bu Anggi sekarang panggilannya. Jadi tuh. Udah lama ya nggak ketemu ya. Oke, teman-teman gini. Ada satu hal yang pengen banget saya share sama seluruh dunia seluas mungkin sebetulnya gitu ya. Jadi ini sesuatu yang merubah hidup saya luar biasa drastis. Kalau teman-teman pernah baca buku Atomic Habit, ada satu buku ya, yang itu juga jadi satu fondasi awal, satu dasar yang saya percaya bahwa hidup itu bisa berubah sangat cepat dalam waktu kurang dari 12 bulan dari buku itu, dari Atomic Habit. Jadi buku itu cerita tentang gimana caranya kita bisa mengatur, memudahkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan mempersulit kebiasaan buruk. Cuman 1% sehari bertumbuh, tapi bisa punya efek sampai ribuan persen per tahun. Gitu. Jadi ini yang sebetulnya terjadi di hidup saya. Nah, kaitannya sama meditasi, teman-teman, sama beberapa pertanyaan penting yang perlu teman-teman jawab malam hari ini juga sesuatu yang sebetulnya baru saya dapat di tahun 2018-2019-an. Tahun 2020, teman-teman, itu hidup saya berubah bumi dan langit ya. Langit dan bumi turun. Kehidupan bumi dan langit gitu. Jadi benar-benar shifting luar biasa ekstrim menurut saya dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan. Nah, singkatnya teman-teman, yang merubah adalah meditasi. Cuman teman-teman perlu punya satu form pemikiran yang sama dulu nih sama saya tentang kenapa sih seseorang pantas sukses. Nah, itu dulu. Karena ada banyak orang yang saya yakini itu kesuksesannya belum ketemu sama kepantasannya. Ya belum beruntung aja sih menurut saya. Karena beruntung itu kan ilmiah ya. Beruntung itu kesiapan kita bertemu dengan kesempatan. Mesti match dua-duanya tuh. Baru beruntung kan gitu. Ada banyak orang yang sangat siap sukses tapi nggak dapat kesempatan. Ada orang yang kesempatannya datangnya kecepatan dia nggak siap. Ya nggak beruntung juga, sama aja. Jadi kita perlu senantiasa siap kan makanya dan kesempatannya bisa datang baru kita jadi orang yang beruntung. Nah, naikin keberuntungan tuh gimana caranya? Nah, saya pengen share screen bisa ya Pak Ari ya? Bisa dong. Let's Udah nih. try. Oh, Kita share. Nah, ini dia. Jadi saya kalau nyoret-nyoret enakan di TradingView teman-teman. Ini platform charting sebetulnya karena salah satu background saya sebagai seorang trader forex juga ya. Dan di sini saya bisa nyampein materi buat teman-teman cukup luas. Jadi kita asikin di sini aja ya. Saya nggak bikin slide malam hari ini. Jadi apa yang pengen saya share itu based on true story. Apa yang terjadi di kehidupan saya. Apa yang saya alami yang mudah-mudahan bisa teman-teman adopt, teman-teman bisa jadiin puzzle tambahan gitu ya buat melengkapi puzzle teman-teman semua menuju apa tuh kalau tagline-nya lompatan hidup
kita bareng-bareng menuju apa yang kita pengen gitu, menuju apa yang teman-teman pengen jadi harapan di masa depan teman-teman semua, kita bareng-bareng gitu ya, jadi teman seperjalanan kira-kira gitu. Nah, teman-teman ada nggak yang pernah punya eh, materi atau memori di masa lalu yang pernah kenal, yang ini ilmu lama banget, mungkin teman-teman pernah banyak yang tahu ya, tentang be dikali do sama dengan kok tambah sama dengan have. Nah, siapa yang tahu? Siapa yang pernah tahu tentang ini? Ada nggak? Ini gimana caranya? Nggak ada Zoom, nggak ada pollingnya. Oke, di live chat aja ya. Kalau misalnya ada yang tahu nanti atau ada pertanyaan boleh input di live chat atau teman-teman boleh raise hand, nanti kita bisa jawab. Nggak harus nunggu di sesi Q&A, boleh, nggak apa-apa. Kalau saya mau jawab. Tahu, jawabnya Pak Hari ya. Ya, ada beberapa yang saya kira udah tahu, ada di YouTube-nya NFC, oke baiklah. Ada yang tahu Mas Rizky juga ya, ada beberapa yang belum tahu, mungkin ada yang sudah tahu dari lama, mungkin juga ada ya. Mbak Anggi udah tahu, saya pernah tahu tuh kata Pak Mas Rudi Hartono. Jadi teman-teman gini, terminologi dari be dikali do sama dengan have ini, kan kita ngomongin tentang being ya, tentang kepantasan kita tadi ya, tentang keberuntungan kita tadi. Kalau do kan ngomongin apa yang kita lakuin, have ini apa yang kita pengen punya, pengen alamin, pengen milikin, impian-impian kita, pencapaian kita yang sudah kita terima atau yang akan, itu kita sebut sebagai have gitu. Nah, buat yang tahu kita review cepat aja supaya nanti teman-teman kebayang kerangka berpikir yang saya lakukan sampai akhirnya kenapa kok meditasinya jadi penting. Kenapa akhirnya pertanyaan-pertanyaan pentingnya perlu dijawab. Jadi dari sini dulu. Nah, simpelnya gini, kalau misalnya teman-teman kita ngomongin B gitu ya. B ini kan kepantasan. Kepantasan seseorang itu mulai dari yang paling kecil dulu, angkanya 1 deh, jangan 0. Itu kalau kita ngomongin B-nya 1, terus kita ngomongin do-nya 1, maka have-nya ya 1 gitu kan. Apa yang kita miliki 1. Nah, kebayang kalau misalnya apa yang kita jalanin selama ini kepantasan kita di mata Tuhan, di mata greater power gitu ya, di mata future self kita misalnya, itu kepantasannya ya tetap segini-gini aja, apa yang teman-teman alamin. Kalau misalnya teman-teman hari ini naikin apa yang teman-teman mampu lakukan. Misalnya teman-teman bekerja, belajar, bertumbuh, setiap hari teman-teman jalanin 2 kali lipat dari biasanya, teman-teman punya result 2 kali lipat lebih besar dari biasanya. Di semua, saya bilang di semua dimensi kehidupan kita lah, kira-kira gitu. Jadi kalau kita ngomongin abundance mentality, itu abundance-nya bukan hanya ngomongin finansial. Teman-teman pasti ngomongin yang namanya spiritual juga, abundance spirituality. Ngomongin tentang estetik juga gitu kan, teman-teman punya body shape yang teman-teman suka gitu ya, punya kesehatan, abundance of health juga yang teman-teman suka, abundance of emotions, kedewasaan emosi, kedewasaan perasaan yang teman-teman miliki juga, abundance of apa lagi, bidang kehidupan kita, sosial kita misalnya. Jadi bidang-bidang sosial kita naik 2 kali lipat tuh gitu. Kebayang kan, lebih supel, lebih disukai, lebih dihargai, lebih diakui misalnya. 2 kali lipat dari yang teman-teman punya sekarang, itu karena do yang teman-teman mampu lakukan lebih baik dari yang sebelumnya. Intelektual juga sama misalnya gitu. Jadi bukan cuma soal rezeki, bukan cuma soal rezeki yang sifatnya finansial. Mungkin kalau secara income teman-teman bekerja 2 kali lebih keras, yes teman-teman mungkin berpotensi dapetin income 2 kali lipat lebih banyak, ya kan? Yang 5 juta sebulan jadi 10 gitu ya, yang 30 juta sebulan jadi 60 misalnya, yang 100 juta sebulan jadi 200 misalnya, kalau teman-teman do more dari yang sebelumnya. Nah yang menarik teman-teman, kita nggak punya waktu sampai bisa do dikali-kali lipat lebih banyak. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memantaskan diri lebih baik. Nah, ide ini yang awalnya saya adopsi. Jadi ini bahkan mungkin udah dari buku yang ditulis 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, ini udah ada sebenarnya dibahas tentang rumus ini. Nah, kebayang kalau misalnya kepantasan kita naik jadi 2 gitu.
Kalau teman-teman hari ini ngomongin do-nya lebih santai dari biasanya aja, teman-teman kebayang nggak? Teman-teman tetap dapetin hasil yang sama, lebih santai, tapi karena kepantasannya nambah aja, gitu. Kalau kata bahasanya Cirusi itu effortless success gitu. Udah mulai berkurang nih usahanya, tapi tetap dapetin hal yang sama-sama oke, gitu. Kebayang kalau misalnya B-nya jadi 10 kali lipat, kepantasannya naik jadi 10 kali lipat dibanding rata-rata kita sebelumnya, teman-teman. Dengan melakukan do yang sama, teman-teman tetap bisa dapetin hasil yang bahkan 10 kali lipat dari apa yang pernah kita capai di masa lalu. Gitu. Nah, kebayang nggak kalau misalnya do-nya misalnya sampai dengan 50, B-nya sampai dengan 50, teman-teman. Teman-teman bisa bayangin nggak? Ada yang mungkin cuman kita bergerak sedikit lebih baik dari yang sebelumnya aja atau bahkan lebih santai. Teman-teman tetap dapetin 25 kali lipat dari yang sebelumnya loh. Teman-teman kebayang nggak? Karena do-nya berkurang bahkan, tapi karena B-nya naik berkali-kali lipat, teman-teman punya pencapaian yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Nah, ide ini nih yang akhirnya masuk ke otak saya pikirin kalau gitu gimana caranya naikin B? Gimana caranya naikin kepantasan diri? Karena kita sama-sama tahu do kita nggak akan bisa sampai 10 kali lipat dari yang kita lakukan hari-hari kita gitu kan. Kita sama-sama punya waktu 24 jam, sama-sama cuman bisa bekerja tidak lebih dari belasan jam, misalnya kita butuh istirahat, kita butuh waktu untuk meditasi, misalnya kita butuh waktu untuk me time, kita butuh waktu untuk main, untuk ibadah dan lain-lain. Tetap yang namanya waktu produktif bekerjanya nggak akan bisa dikali jadi 5, kali gaji 10 kita nggak bisa. Tapi kabar baiknya B-nya bisa naik sampai jauh banget. Nah, ini salah satu dari banyak usaha yang paling mudah menurut saya untuk naikin B adalah dengan meditasi. Gitu. Nah, supaya kita di kerangka yang sama, teman-teman di kerangka berpikir yang sama, kita perlu samain persepsi dulu. Nah, ini mungkin yang banyak tidak dibahas di ini ya, di pembahasan sebelumnya tentang ini, tentang B dikali do sama dengan have ini. Karena kita ngomongin versi have-nya gitu ya. Sebentar, panahnya kayaknya kurang asik. Kita ngomongin versi have-nya, bikin pink tebel. Kita ngomongin versi have-nya, ini bukan cuman apa yang pengen teman-teman alamin, bukan cuman experience yang pengen teman-teman alamin, bukan cuman impian yang teman-teman alamin. Kita ngomongin tentang have nih dulu. Jadi have ini sesuatu yang menurut saya perlu teman-teman gali lagi lebih dalam karena nggak sebatas have yang selama ini banyak orang bahas, nggak banyak yang bicarakan tentang ini. Jadi have yang kita maksud adalah goals kan, apa yang kita impikan kan, impian kita kan, yang namanya goals atau impian kalau kata orang MLM ya, membangun impian, nah gitu kan, dream building, dream sharing ada sesinya tuh. Komitmen impiannya kayak gitu kan, public commitment, goals impian atau visi kita bilang seperti itu. Nah, goals atau impian atau visi teman-teman itu kita bagi jadi 3. Jadi ada yang namanya goals. Yang pertama, yang sering banget orang bahas itu kita ngomongin tentang yang namanya experience. Nah, yang selalu dibahas sama banyak orang ini adalah yang namanya experience, teman-teman. Experience nih impian yang biasa kita tahu lah gitu ya. Kita pernah bahas tentang banyak hal, kita pernah belajar tentang cara bikin impian perlu apa? SMART tuh, SMART, specific, measurable, achievable, reasonable, ada time limitnya. Wah, gitu kan di buku-buku banyak dibahas gitu ya. Nggak tahu ada yang salah nggak tuh ya. Ya udahlah ya. Smart gitu kan. Cara bikin impian apa aja. Semuanya teman-teman ujungnya sebenarnya cuma satu ke sini. Cuman ke experience doang. Cuman ke apa yang kita pengen. Nah, ini yang pengen saya share sama teman-teman semua. Teman-teman perlu menjawab ini dulu. 3MIQ. Wah, saya ganti warna biar beda. Jadi 3 most important question.
pertanyaan pertama yang paling gampang. Nah, yang paling gampang adalah experience apa aja yang pengen teman-teman miliki. Ini kalau misalnya kita bikin gitu ya, yang namanya experience kan ya macam-macam ya. Ada teman-teman pengen apa misalnya, pengen hijau pengen rumah yang lebih baik, yang lebih nyaman, yang punya sendiri kalau yang masih ngontrak atau sewa misalnya kalau pengen punya rumah. Atau ada yang berpikir nggak perlu mah mendingan sewa. Oke, mobil yang lebih baik misalnya, kendaraan yang lebih baik, gadget yang lebih baik misalnya gitu ya. Pengen punya iPad misalnya atau pengen upgrade handphone misalnya. Nah, teman-teman tulis di sini ini jawaban yang teman-teman perlu jadikan PR kalau teman-teman pengen banget ngalamin apa yang saya alamin. Nah, saya kasih bocoran dulu teman-teman. Jadi di tahun 2020 ketika saya bilang di awal tadi tahun perubahan hidup saya, yang terjadi adalah gini. Apa yang saya lakukan teman-teman dari zamannya SMA dulu, lulus SMA, kuliah, dari awal-awal kenal Pak Ari, kenal Cirusi gitu ya, kenal teman-teman di lompatan hidup, terus teman-teman sampai belasan tahun kemudian sampai 2018, effortnya menurut saya nggak ada yang berubah. Saya tetap pengen belajar jadi pribadi yang lebih baik, bertumbuh, berkontribusi, pengen menghasilkan lebih banyak uang gitu ya, pengen jalanin impian-impian saya dengan cara yang lebih mudah, lebih cepat, apapun saya lakuin gitu. Saya rasa teman-teman juga pasti punya tendensi yang sama gitu kan. Nah, nggak ada yang berubah teman-teman sampai dengan ketika 2018 saya mulai lagi balik lagi ke teori yang tadi kita bahas tentang be kali do sama dengan have. Terus saya dapat teori tentang three most important question tadi. Saya jawab, saya praktekin, habis itu saya meditasi. Nanti meditasi bareng di akhir ya. Yang beda adalah saya cuma menjawab sepenuh hati three most important question tadi dan menjalani sesi meditasi setiap pagi selama 12 bulan. Janjinya dari orang-orang yang tempat saya belajar dari waktu itu, teman-teman, dalam 12 bulan atau kurang, di buku Atomic Habit juga dibahas ya, kalau teman-teman lebih baik 1% per hari aja, teman-teman compounding terus kebaikannya, teman-teman akan dapatin angka 37 kali lipat dalam waktu 12 bulan. Dalam 365 hari, teman-teman bertumbuh 3.700%. Kalau terus bertumbuh 1% per hari. Bukan 365%, teman-teman. Kok bisa? Ya karena teman-teman kayak bunga berbunga. Jadi dari 100 jadi 101. Habis 101 enggak 102, tapi dari 101 dapat 1%-nya kan jadi 102,01 kan gitu. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bertambah. 1% lagi ditambah 1% lagi tambah 1% lagi terus. 3.700% itu sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Kalau kita ngomongin tentang bidang-bidang kayak teman-teman finansial, kebayang nggak? Berapapun income teman-teman hari ini kali 37 coba. Berapapun level kesehatan teman-teman kali ini, kaliin puluhan kali lipat, kebayangkan? Kayak gimana coba? Buat teman-teman yang masih punya kekurangan di sisi kesehatan, bayangin, ini mungkin bisa jadi solusi. Atau di sisi hubungan, kebaikan hubungan dengan orang terdekat, dengan pasangan, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, kalau teman-teman udah punya anak, dengan orang-orang di sekitar lingkungan komunitas kita, di komunitas tempat ibadah, di komunitas tempat teman-teman bekerja, berkontribusi, apapun itu, membaik puluhan kali lipat hubungannya. Gitu. Apalagi di sisi intelektual misalnya, membaik puluhan kali lipat, teman-teman jadi lebih bijaksana, lebih cerdas, lebih dewasa mengambil keputusan dan lain-lain. Banyak orang casingnya doang nih dewasa, gitu kan. Spiritual juga sama, betul. Thank you Mas Charles. Jadi ini sesuatu yang sebetulnya saya mulai kayaknya ini gue deh, gitu. Kayaknya ini saya banget nih. Ini sesuatu yang saya mulai ngenalin diri saya tuh, gitu. Makanya kenapa ada human design kan? Gimana caranya teman-teman bisa ngenalin diri sendiri. Nah, hari itu saya belum dalamin human design tuh. Mungkin Cirusi udah bilangin, pelajarin, tapi saya kayaknya masih asik belajar sendiri gitu ya. Untungnya arahnya bener gitu kan. Nah, hari itu teman-teman 2018 saya mulai jalanin serius. 2019 saya mulai jalanin serius. Nah, meditasinya jujur saya baru rutin serius banget. Saya
absen setiap hari itu di pertengahan 2019 sampai dengan pertengahan 2020. Nah, sampai saya punya satu teman namanya Mas Angga, itu kita komitmen nih, kita salaman, Mas, kita sama-sama saling ingetin, kita meditasi bareng. Pokoknya kita buktiin nih kata buku Atomic Habit. Bener nggak puluhan kali lipat naik gitu. Income paling gampang hitung. Yang lain-lain kita bisa coba ukur bareng-bareng. Oke. 12 bulan kemudian kita udah lupa tuh gitu ya. Ya dari bulan ke bulan banyak pertumbuhan yang terjadi. 12 bulan kemudian reminder saya bunyi di handphone. Ting gitu. Ih, sudah 12 bulan yang lalu dari sejak kita salaman. Penasaran. Saya sama Mas Angga nggak pernah nanya, kemarin lu dari bisnis-bisnis lu dapat berapa gitu. Dari semua income-mu sebulan ini sekarang dapat income berapa gitu. Kita nggak pernah terbuka. Tapi kan ini udah salaman ya kan, bolehlah nanya gitu ya. Nanti saya juga akan share yang saya dapat berapa. Kayak saya bilang gitu, saya ingetin beliau, akhirnya kita hitung. 12 bulan yang lalu teman-teman, for your information saya nggak mulai dari di bawah 1 juta juga ya. Jadi hari itu juga 12 bulan yang lalu udah lumayan lah. Udah bisa menghidupi anak dan istri gitu ya. Cuman ya belum punya rumah sendiri, belum punya mobil yang oke, baru 1 mobil, masih numpang sama mertua gitu. Dan 12 bulan kemudian teman-teman, cuman dari income bulanan, itu saya naik sampai 38 kali lipat dalam 12 bulan. Mas Angga naik 51 kali lipat. Gitu. Sebenarnya fluktuatif teman-teman, tapi kurvanya naik. Naik, ada koreksi dikit, naik, ada koreksi dikit, naik. Nah nggak tahu tuh bulan ke-12 tuh lagi pas pucuk atau koreksi, saya nggak terlalu ingat. Yang pasti kita fair, 12 bulan di compare dengan 12 bulan yang lalu. Bulan ke-12 dibanding dengan bulan yang sama di tahun yang lalu. Itu naik sampai dengan 38 kali lipat. Saya amazing. Wow, angkanya saya catat, habis itu naik lagi. Teman-teman bayangin, nggak usah 12 kali, nggak usah 38 kali lipat deh. Kalau yang teman-teman alami hari ini, berapapun income teman-teman semua, teman-teman percaya nggak 12 bulan lagi kali 10 aja. 10x your income. 10x your omset dulu misalnya kalau teman-teman bisnis, atau 10x your income langsung bisa jadi kalau teman-teman sebagai pekerja aktif gitu ya. Apapun yang teman-teman lakukan, teman-teman bisnis, usaha, atau kerja, atau apapun yang teman-teman lakukan, dan bukan cuma uang teman-teman, sangat-sangat berpengaruh di sisi relasi, di sisi hubungan, di sisi cara saya menghargai diri saya sendiri. Saya ngerasain jauh banget bedanya. Apalagi lingkungan gitu. Aset bertambah drastis banget. Jadi itu sebuah tahun yang fastest growth di hidup saya yaitu. Dari sana stabil, naik pelan-pelan, tapi nggak berkali-kali lipat lagi di tahun depannya. Ya, saya perlu belajar lagi mungkin, tapi minimal saya pengen teman-teman ngalamin puluhan kali lipatnya itu. Gitu. Oke, lanjut ya. Kita kembali ke screen yang tadi. Nah, awalnya yang saya lakukan adalah saya menjawab 3 pertanyaan penting ini. Nah, pertanyaan pertama teman-teman, experience apa aja yang pengen teman-teman dapetin? Pengalaman apa aja yang pengen teman-teman alamin untuk teman-teman anggap diri teman-teman masuk ke dalam kategori sukses? Gitu. Jadi dibanyakin nih di sebelah sininya nih. Mau apalagi misalnya mau rumah yang seperti apa, spesifik, kapan tercapainya, harganya berapa misalnya, lokasinya di mana, dan seterusnya. Mau mobil tipenya apa, mereknya apa, yang gimana, sekarang banyak mobil listrik tuh kan, macam-macam mobil makin banyak tiap tahun ya. Atau teman-teman sederhana misalnya pengen upgrade handphone Mas, atau pengen beli motor baru gitu. Oke, tulis di sini. Atau pengen bahagiain orang tua dengan cara yang lebih baik, teman-teman. Ya bisa jadi orang tuanya udah bahagia ya, tapi selalu ada cara lebih baik, kita percaya kan ya. Jadi apa? Mau diberangkatin ke tanah suci mungkin buat teman-teman yang beragama, ya bisa jadi nggak semua kan ya. Apapun yang teman-teman pengen, tulis di sini sepanjang mungkin teman-teman. Teman-teman boleh tulis 10, boleh tulis 20, boleh tulis 50, boleh tulis 100, apapun experience yang teman-teman inginkan, tulis. Nah, saran saya teman-teman, bayangin ini jadi 1 lembar kertas HVS gitu di sini nih. Kosong, yang tidak ada garisnya, dan tulis tangan. Bikin garis kayak gini aja udah, habis itu bagi 3, set gitu.
Nah, salah. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Nah, ini pertanyaan yang lebih penting nih. Banyak orang cuman sampai sini. Ini kita ngomongin awal tahun nih, resolusi, ya yang ditulis ya ini, experience cuman gitu. Saya pengen ini, tahun ini mau mencapai ini, apa yang pengen dicapai, yang didapat di tahun ini ya ini, semuanya teman-teman cuman experience, teman-teman. Semuanya cuman experience. Pernah nggak teman-teman berpikir ada pertanyaan selanjutnya loh yang perlu dijawab? Teman-teman pernah nggak punya goals growth? Perlu bertumbuh seperti apa untuk pantas nerima experience yang teman-teman inginkan? Nah, pertanyaan kedua. Pengen punya income 100 juta sebulan. Oke. Income 200 juta sebulan. Oke. 500 juta sebulan. Nah, setelah itu ya kayaknya teman-teman income 100 juta sama 200 juta nggak ada bedanya. Percaya sama saya. Kalau teman-teman naik dari 10 ke 20 happy. 20 ke 70 juta sebulan happy. 70 ke 150 juta masih ada happy-nya, lumayan. 150 juta teman-teman mau naik ke 200, ke 300, ke 500 nggak ada bedanya. Nggak habis dimakan dan tetap nggak tahu mau diapain, sisanya banyak gitu. Saya ngalamin seperti itu, nggak ada bedanya teman-teman. Tapi kalau teman-teman masih punya goals yang lebih besar dari experience, nah teman-teman akan terus berkarya, itu yang penting. Makanya perlu punya goals atau impian selanjutnya. Apa impian growth yang teman-teman inginkan? Apa impian yang teman-teman set sebagai komitmen, saya akan bertumbuh seperti apa? Gitu. Atau minimal komitmen harian deh, misalnya saya nonton 1 video di lompatan hidup setiap hari, misalnya gitu. Itu kan komitmen growth teman-teman, bukan goals experience, tapi goals bertumbuh gitu. Atau tergantung sama apa yang jadi core value di dalam usaha yang teman-teman sedang lakukan, baik itu di bisnis atau di pekerjaan. Misalnya kalau teman-teman marketing, oke, goals growth-nya saya pengen belajar public speaking. Nah, itu kan goals growth. Pernah nggak sih punya impian, saya pengen jadi seorang public speaker yang oke? Oke, itu experience-nya. Nah, growth-nya, belajarnya kemana, kapan, sama siapa? Gitu. Berapa biayanya? Nah, itu goals pertumbuhan yang bikin teman-teman pantas untuk punya experience yang tadi. Gitu. Nah, kita perlu sepakat dulu nih, ada yang pantas, ada yang nggak diterima. Itu dulu. Kenapa teman-teman menginginkan sesuatu dan belum dapat? Karena belum pantas. Itu jelas. Jawabannya itu. Nah, gimana mantasin dirinya? Ya bertumbuh supaya Tuhan ngerasa nggak enak, kasih jalan ya anak. Gitu. Jadi teman-teman mantasin diri di mata Tuhan. Gitu. Gimana caranya teman-teman bisa ngambil hati Tuhan? Ya dengan cara pantasin diri. Kalau teman-teman punya income hari ini let's say 10 juta sebulan. Atau 30 juta sebulan, berangka berapapun yang teman-teman inginkan. Kali 2 misalnya. Saya pengen mas, tembus ke 100 juta sebulan. Oke, apakah orang yang punya penghasilan 100 juta sebulan mengambil keputusan dengan cara yang sama seperti Anda hari ini? Gitu. Bersikap merespons keadaan dengan cara Anda merespons hari ini? Gitu. Kalau jawabannya iya, harusnya udah dari kemarin 100 jutanya. Pasti jawabannya enggak. Ya kan? Gimana caranya? Apa yang bisa teman-teman lakukan secara sadar untuk bisa bertumbuh? Nah, enggak semua experience yang teman-teman miliki di sebelah kiri checklistnya ini anggap ada 30 gitu, semuanya mesti punya satu growth yang jelas. Enggak. Bisa jadi satu growth mewakili beberapa kepantasan experience yang akan teman-teman capai. At least teman-teman do something dulu. Minimal komitmen, saya pengen bertumbuh dengan cara ini. Gitu. Saya pengen ya tadi misalnya pengen public speaking, belajar gitu ya. Pengen belajar lebih bijaksana di mana gitu. Pengen apa misalnya pengen lebih sukses di bidang yang teman-teman geluti, apapun itu. Misalnya teman-teman sebagai desainer ya cari tempat belajar desain yang bagus gitu. Berkomitmen. Mahal mas, ya tulis aja dulu baru juga impian. Sama kayak nulis impian nih. Kayaknya nggak mungkin mas. Nah itu juga sama, growth juga bisa jadi begitu. Kayaknya saya nggak perlu sampai ke arah sana deh. Kayaknya
ekstrim banget bertumbuhnya, tetap perlu kalau teman-teman menginginkan experience yang teman-teman inginkan gitu. Oke. Nah, teman-teman tulis growth-nya. Nah, kabar baiknya teman-teman, saya melakukan ini di tim saya, di perusahaan saya. Hari ini saya punya satu perusahaan yang jalan, yang punya cash flow bersih ratusan juta, lumayan oke perusahaannya, dan semua tim saya wajib menjawab 3 pertanyaan ini. Jadi yang pertanyaan pertama dijawab, pertanyaan kedua juga growth-nya dijawab. Nanti pertanyaan ketiga juga dijawab. Nah, yang menarik adalah teman-teman, saya ada datanya. Dan setiap tahun teman-teman kita outing keluar untuk menjawab ulang 3 most important question ini. Menjawab ulang tuh dengan maksud seperti ini. Ada beberapa experience yang sudah tercapai di checklist. Yes. Ada beberapa experience baru yang dalam tahun terakhir teman-teman inginkan, ditulis ulang. Ada beberapa experience yang kayaknya nggak pengen lagi tuh, dicoret. Gitu. Tujuannya regrouping tahunan itu. Nah, yang menarik teman-teman, berapapun yang ditulis oleh tim saya, ini bukan data saya pribadi, saya ngalamin, saya dulu deh, saya ngalamin belum pernah di bawah 60% dari jumlah checklist yang saya tulis itu tidak terchecklist. Gitu. 60%. Saya tulis 60 misalnya kali 60% berapa tuh? 36-nya tercapai. Gitu. Saya tulis 100 iseng, tetap loh 60-nya tercapai. Ngeri banget. Wow. Gitu. Kalau nulis saya, ya 10 dulu deh. Nah 6-nya tercapai. Jadi secara ajaib itu terjadi dari tahun ke tahun di hidup saya. Makanya saya kalau nulis ya tulis aja lah gitu. Lebih banyak lebih baik apa yang saya inginkan yang beneran saya pengen. Gitu. Dari tahun ke tahun saya ngelakuin itu dari 2018 dengan serius. Dan seluruh tim saya melakukannya teman-teman. Dan ada yang 80% ke checklist. Ada yang 60% sama kayak saya ke checklist. Tapi tidak ada yang di bawah 50%. Nah itu datanya. Tim saya banyak teman-teman. Dan enggak ada yang di bawah 50% checklistnya. Ya tetap dengan jawaban tetap bertumbuhnya juga dilakukan gitu ya, tetap jalan goals bertumbuhnya yang dilakukan, progresnya tetap dilakukan teman-teman. Nah, tapi dari sini dulu aja udah oke banget experience-nya. Nah, yang terakhir baru teman-teman jawab pertanyaan yang ketiga. Nah, ini yang kadang-kadang banyak orang lupa, tidak melakukannya. Kenapa banyak dari kita nggak dapat apa yang kita pengen? Yang pertama ya tadi kan, nggak bertumbuh. Nah, yang selanjutnya teman-teman, kalau teman-teman bertumbuh dan mencapai apa yang teman-teman inginkan, pernah nggak teman-teman set atau berjanji atau memiliki goals atau impian untuk berkontribusi? Nah, contribution ya kalau in English ya. Ijo. Gitu. Apa kontribusi yang akan teman-teman lakukan, goals teman-teman pribadi nih, seandainya experience-nya tercapai? Ini agak berat. Kadang-kadang orang bingung bahkan nggak nulis. Apa kontribusi yang akan teman-teman lakukan sebagai janji baik kalau saya nyampe apa yang saya inginkan? Saya ingin giving back to society, giving back to the world, gitu. Memberi kembali apa tujuan saya diciptakan, gitu. Pasti kan bukan cuma buat menuin piring kita doang kan, bukan cuma buat menuin perut kita doang dan anak istri kita, gitu, atau anak suami kita kalau kata Cirusi. Pasti bukan cuma itu kan Tuhan ciptain kita. Apa nih? Desain kita dari awal itu pasti butuh berkontribusi. Pertanyaannya, teman-teman punya goals kontribusi nggak? Kalau teman-teman masih di level yang ya nanti kan kalau nyampe mas, kalau enggak ngapain ditulis sekarang. Loh, justru ini cara teman-teman ngambil hati Tuhan. Gitu. Kalau di Muslim namanya nazar, janji baik. Apapun, semua agama saya yakin nyaranin hal yang sama. Kebaikan pasti selalu di-share, selalu dibagikan. Nah, kalau misalnya nih contoh,
Contohnya kayak gimana? Goals kontribusi itu misalnya gini, nggak usah ngomongin yang ribet-ribet lah, kayak oh saya pengen punya panti asuhan mas, saya pengen punya rumah sakit murah gratis gitu. Nanti dulu itu kejauhan. Contoh, teman-teman berkomitmen, kalau saya tembus income yang saya inginkan, yang saya tulis di experience itu per bulan itu dan seterusnya, saya berkomitmen akan sedekah 10% misalnya. Atau untuk merayakan bulan pertama saya akan gas 50%-nya, sisanya 10% nggak apa-apa ya Tuhan ya, gitu misalnya. Seperti itu. Tulis, itu goals kontribusi namanya. Itu goals yang teman-teman akan tulis sebagai cara teman-teman naikin B. Gitu. Warnanya ungu aja. Nah, apa goals kontribusi yang teman-teman miliki? Ada yang pasti hidupnya jelas banget pengen berkontribusi apa. Ada beberapa di antara kita, teman-teman di sini, yang mungkin, jadi perlu berkontribusi ya? Gitu. Ya, jawabannya iya. Kenapa? Saya kasih tahu rahasianya, teman-teman. Apa yang saya alamin, yang dulu saya lakukan, yang kenapa alasannya gini, jawaban dari pertanyaan besar saya dulu. Kenapa dulu saya berusaha lebih keras dapat hasil lebih kecil? Dan 2018 ke sini saya rasa saya nggak keringetan banget lah, boro-boro berdarah-darah gitu ya. Berusaha tapi mendapatkan hasil yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Teman-teman, menurut saya karena sesimpel itu. Karena kontribusi saya goals-nya lebih panjang aja. List-nya. Gitu. Apa yang teman-teman pengen kontribusikan? Bukan cuma income, misalnya kalau teman-teman mencapai apa? Teman-teman berhasil beli rumah apa? Teman-teman mungkin akan ngumpulin 100 anak yatim misalnya. Untuk dikasih makan gratis hari itu. Bisa. Tulis di goals kontribusi. Gitu. Apalagi? Goals experience yang mana lagi yang teman-teman pengen? Misalnya kalau saya sampai bisa punya kesempatan jalan-jalan ke negara impian saya, ke kota indah itu misalnya. Saya pulang dari sana akan langsung bantu apapun yang teman-teman bisa bantu. Teman-teman bisa sedekah, bisa bantu mudahkan orang lain, bisa bantu orang lain lunasi hutangnya, bisa bantu orang lain hilangin laparnya, bisa bantu orang lain dari hal sederhana seperti itu. Sampai hal-hal yang lebih besar lagi, teman-teman mungkin pengen jadi donatur tetap di mana, misalnya. Teman-teman pengen doing something good to the world dengan cara teman-teman sendiri melakukan pelayanan apapun. Bisa gitu. Tapi beda kalau teman-teman tulis sebagai komitmen teman-teman sama Tuhan. Sebagai komitmen teman-teman sama your future self. Gitu. Kalau teman-teman ngerasa hari ini, ya saya percaya saya akan jadi sesuatu yang lebih baik lagi di masa depan. Maka nanti ya, kalau diriku jadi seperti itu, aku pengen kontribusi ini. Nah itu dulu. Nah rahasia yang tadi saya singgung teman-teman, usaha untuk mencapai experience ini, teman-teman, akan semakin kecil seandainya goals kontribusinya lebih jelas. Punya goal kontribusi aja udah bikin usahanya yang dibutuhin lebih sedikit. Apalagi sangat jelas, terukur, tertarget gitu ya. Itu jauh lebih mudah saya ngerasanya. Nggak tahu, saya ngerasa Tuhan tuh kok baik banget ya sama saya beberapa tahun belakangan ini. Kayaknya gitu terus deh sampai besok dan seterusnya. Karena saya rasa karena ini gitu ya, saya nggak pernah ngobrol langsung sama Tuhan sih. Cuman saya ngerasa kok wah ini loh yang bikin luar biasa besar. Sampai-sampai hari ini saya khawatir kalau tidak ada kontribusi lagi yang saya lakukan, kayaknya semua experience yang saya terima nanti dicabut nih fasilitasnya. Gitu. Dulu saya ingat entah tahun berapa Pak Ari pernah cerita, bayangin kayak kita tuh kerja di PT Alam Semesta gitu ya. Ada nggak yang bikin PT ini ya? CEO-nya tuh Tuhan ya, atau greater power than ourselves lah gitu.
bos kita tuh itu. Kita punya CEO. Nah, teman-teman ada di jabatan mana nih? Mungkin kalau misalnya hari ini income-nya 5 juta ke bawah dan punya motor, oke lah di level staff gitu. Di PT Alam Semesta dengan menjalani peran apapun di bidang teman-teman semua hari ini. Mungkin 5 sampai 20 juta level manager misalnya. Punya mobil entry level misalnya gitu. Mungkin kalau income-nya 20 sampai 100 200 juta sebulan, wah ini udah level direktur nih gitu di PT Alam Semesta. Gitu. Mau bisnis, mau kerja apapun. Mungkin ya dikasih rumah yang lebih mewah, mobil yang lebih mahal gitu ya, supercar atau sports car misalnya. Teman-teman, itu kayak fasilitas kantor bayangannya saya. Sesuatu yang dititipin untuk teman-teman bisa berkontribusi lebih banyak. Ya, mungkin kalau direktur kan perlu meeting ke luar kota, perlu meeting ke luar negeri ya naik bisnis class atau first class pesawatnya gitu kan. Kalau staff ya motor cukup lah, kan cuman mungkin ke si cepat terdekat misalnya gitu kan. Cuman mungkin dikirim meeting untuk ke mall sebelah misalnya, ya bisa pakai motor lah gitu. Kalau direkturnya mungkin kan iya dia kan perlu ke perusahaan lain untuk menjaga visi dan pandangan perusahaan kita, kasihlah dia Mercy atau BMW misalnya. Dititipinlah mobil-mobil bagus untuk bisa menjalani perannya, berkontribusi lebih banyak terhadap perusahaan PT Alam Semesta ini. Nah, teman-teman mau jadi apa di sini? Cara naik jabatannya, simpelnya ya cuma jawab 3 pertanyaan ini dan dijalanin dengan sepenuh hati. Gitu. Jadi experience yang teman-teman pengenin apa, teman-teman tulis. Setelah itu teman-teman punya goals pertumbuhan apa, teman-teman tulis. Habis itu janji baik teman-teman untuk berkontribusi apa. Belum bisa lakuin sekarang? Iya belum. Makanya namanya juga impian. Gitu. Belum, semuanya dari sini teman-teman disebut sebagai impian. Cuman impiannya ada yang teman-teman pengen, ada yang teman-teman mantesin diri bertumbuh, ada yang teman-teman kalau nyampe nanti experience-nya, kontribusinya apa. Gitu. Nah, 3 jawaban penting ini dulu yang teman-teman perlu eh, perlu capture, perlu teman-teman jawab, perlu teman-teman renungin, perlu teman-teman baca ulang setiap tahun. Nah, nanti makin lama teman-teman keinginan experience-nya berkurang. Kayaknya udah nggak pengen mobil baru lagi. Rumah cukup lah gitu. Orang tua kayaknya dia bahagia gitu ya. Anak-anak oke lah kayaknya udah pendidikan terbaik, udah semuanya oke. Checklist experience-nya udah mulai banyak yang nggak dipengenin. Tapi kontribusinya makin panjang. Waduh, makin banyak yang perlu dibantu, makin banyak ini, makin panjang. Nah, itu yang terjadi. Gitu. Which is good kalau itu terjadi sama teman-teman semua. Tapi ya mulai dari sini dulu, teman-teman jalani experience-nya dulu, growth-nya dulu, kontribusinya setelah teman-teman dapetin apa yang teman-teman mau. Gitu. Nah, ini yang akhirnya menjalani dari hidup saya dari hari ke hari gitu. Oke. Nah, sampai di sini saya akan lanjut untuk membahas tentang meditasi. Tapi sebelumnya kalau teman-teman mau nanya, boleh kita pertanyaan dulu deh. Karena nanti meditasinya mungkin 10-15 menit. Saya nggak jelasin dulu 5 menit mungkin gitu ya. Jadi kita sisain setengah jam kira-kira di akhir. Kalau ada yang mau teman-teman tanya, silakan. Oke, mantep banget nih. Ini pertanyaan pertama nih Pak Ari. Nanti dapat Yes. rekamannya enggak katanya. Oke. Nah, kita tanya jawab dulu 5 menit lah ya, Mas Adi ya. Kali ini Oke. dapat rekamannya nggak ya nanti? Ada. Nanti akan di-share di YouTube-nya Lompatan Hidup gitu ya. Nanti tata caranya akan ada broadcast-nya kok dari Bro Charles biasanya ya. Yes. Oke. Mas Ali, ini ada pertanyaan dari Bu Agnes Farida. Oke. Apa yang harus dilakukan supaya kita memiliki kepantasan keberlimpahan? Ada banyak puzzle-nya, tapi yang needle mover-nya tuh yang ini. Yang Paretonya tuh yang ini. Sedikit hal yang menggerakkan lebih dari 80% kepantasan menurut saya cuma 2 ini. Teman-teman jawab 3 most important question tadi. Yang pertama, yang kedua meditasi tiap hari. Itu. Nanti meditasinya kita kan praktek bareng ya, jadi pasti terjawab juga. Gitu. Yes. Oke, mantap. Thank you Mas Ali. Terus udah ya tadi rekaman ya. Mas Rizky Agraha.
experience itu contohnya gimana, Mas? Sama contoh growth. Ini tadi udah disinggung sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa. Silakan, Mas Adi. Ya, Singkat. ya experience ya impian yang selama ini kita pelajarin kita pengen. Simpelnya apa yang pengen teman-teman alamin di dunia ini yang belum teman-teman alamin dan masih pengen itu impian. Pengen punya income tambahan, pengen punya kendaraan lebih baik, pengen punya rumah lebih baik, pengen jalan-jalan ke luar negeri, bahagian orang tua, apalagi pengen semua pengen lah, pengen naik pesawat first class misalnya, pengen bisa berkuda misalnya, pengen naik helikopter misalnya, apa aja. Semuanya teman-teman tulis checklistnya itu namanya experience. Nah, growth itu sesuatu yang teman-teman perlu pelajari untuk memantaskan diri bertumbuh. Pertumbuhan apa goals yang pengen teman-teman lakukan gitu. Contohnya ya tadi, misalnya saya punya visi, saya akan belajar setiap hari. Nah, lebih spesifik lagi, goals growth-nya apa? Misalnya baca buku 15 menit setiap hari, misalnya. Mas saya nggak suka baca buku, denger podcast mungkin? Ah, bisa denger podcast gitu. Atau misalnya nyiapin waktu khusus untuk nonton YouTube, saya akan nonton satu video YouTube untuk mengasah skill saya setiap hari. Skill apapun yang teman-teman pengen gitu. Saran saya jangan sporadis ya, kalau bisa beli kelas supaya teman-teman punya panduan yang jelas. Life hack yang paling penting justru malah teman-teman bayar seseorang buat jadi coach, itu paling murah. Daripada teman-teman harus ngalamin semuanya sendiri, teman-teman kita nggak akan punya waktu hidup cukup lama untuk ngalamin semuanya sendiri. Teman-teman mendingan compress decade in a day. Dengan cara teman-teman bayar pengalaman 10 tahun orang lain yang membuat sebuah materi dan teman-teman bayar dia sebagai coach yang bisa ngajarin teman-teman transfer skill-nya, transfer knowledge dalam beberapa hari. Itu jauh lebih murah daripada teman-teman nyoba sendiri dan bakar duit lebih banyak. Gitu. Nah, itu goals growth. Pengen belajar kemana? Ya, itu juga goals growth contohnya. Bisa gitu juga. Yes, mantap, mantap. Lalu dari Mas Adi Susanto, Mas meditasi sebaiknya pagi jam berapa dan durasinya berapa lama? Gini. Meditasi yang pengen saya sampaikan malam ini, teman-teman, ini bukan form of meditation yang mungkin banyak dipraktekin gitu ya, yang mengosongkan pikiran gitu, yang menenangkan jiwa, yang fokus gitu. Enggak. Ini santai, relax, dan bisa dilakuin kapanpun, dan cuman 10-15 menit gitu. Jadi sebaiknya berapa lama? Teman-teman, kita akan ada beberapa fase meditasi. Kalau teman-teman lihat itu ada 6 fase meditasi gitu ya. Saya banyak belajar dari Vishen Lakhiani dari Mind Valley dan beliau guru meditasi saya. Nah, dari fase-fase yang akan dijalanin teman-teman itu normalnya 15 menit, tapi sometimes saya sampai sejam. Kalau menurut saya butuh sesi lebih banyak untuk bersyukur misalnya, untuk memaafkan misalnya, atau untuk future dreaming misalnya. Nah, intinya gini teman-teman, jangan sampai meditasi ini libur gara-gara nggak sempet. Nah, itu lebih penting. Konsistensi harian lebih penting daripada durasi. Kalau punya waktu lebih banyak, sejam nggak apa-apa. 3 jam nggak apa-apa juga. Gitu. Lebih banyak tuh insight yang didapat, saya yakin. Jadi durasinya 15 menitan cukup, lebih lama lebih baik kalau ada waktu. Tapi jangan sampai libur, usahakan. Gitu. Yes, cakep. Kayak pantun ya. Cakep. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi nih, Mas Adi, dari Mbak Iza ya. Setelah menjawab three most important question tadi, kertasnya disimpan atau tanda kutip kita lupakan, tanda kutip, atau dipajang supaya setiap hari kelihatan mata. Oh, good question. Jadi gini, goals yang menggerakkan adalah yang benar-benar teman-teman masuk akal mau nyampainya itu dulu, ya kan? Jawabannya berarti harus masuk akal. Kalau teman-teman belum pernah ngelihat duit 50 juta sebulan, jangan nulis Ferrari gitu. Perlu masuk akal. Jangan nulis rumah di Sumarekon yang 6 miliar gitu, jangan. Jadi teman-teman perlu masuk akal dulu. Nah, setiap hari kalau bisa kelihatan. Dan kalau bisa orang lain tahu. Nah, jadi public commitment.
Kalau saya, semua goals orang-orang di kantor tuh difotokopi, dikumpulin di HRD. Itu nanti diingetin lagi kalau sampai dia males-malesan gitu ya. Kalau dia kayaknya lagi galau berantem sama istrinya, lu lupa impian lu, digituin. Jadi sesuatu yang bisa teman-teman lihat setiap hari itu sebaiknya teman-teman tempel. Mau di mana kek teman-teman taruh nggak apa-apa gitu. Ada yang sampai di fotokopi kecil supaya bisa masuk dompet. Ada. Niat banget dia ya, kayak mau bikin contekan ujian. Di fotokopi kecil ya zaman kita dulu. Bukunya gede. Bisa. Yang rekomendasi saya dipajang supaya kelihatan dengan mata. Setiap hari oleh kita pribadi minimal. Kalau di kantor saya rencana malah pengen saya bikin mading tuh. Gitu. Tempel di situ supaya semua orang tahu impian siapa apa gitu. Karena kita keluarga, bedanya kan keluarga yang beneran itu kan yang support impian ya, bukan yang mencuri impian tanda kutip. Ya teman-teman perlu hati-hati dipajang di tempat yang tidak dilihat sama pencuri impian. Pencuri impian tuh gini loh, udahlah, susah, kayak gini aja cukup gitu. Nah, itu pencuri impian. Padahal kalau teman-teman do something more, naikin kepantasan diri, teman-teman lebih gampang nerima impiannya. Tapi jadi nggak do something more karena tadi pencuri impian. Tapi kalau keluarga yang beneran kan, gue pengen mobil expander nih, tulis. Keluarganya nanya, justru yang beneran keluarga nih ya, bisa jadi nggak sedarah teman-teman, beda kakak. Expandernya mau warna apa? Nah, yang baru apa yang second? Amin, pasti lu bisa. Nah, itu namanya keluarga. Nah, yang kayak gitu, nggak apa-apa tuh kita pajang depan dia. Gitu. Jadi dipajang rekomendasinya dan supaya kelihatan tiap hari. Yes, mantap, mantap, mantap. Oke, ini dari Ci Sekar. Ci Sekar ya. Silakan, Ci Sekar. Saya boleh open mic boleh, Ci. Kalau nggak lucu juga nggak apa-apa. Sorry ya, kalau nggak tahu stand up. Open mic ya, Mic oke. ya. Silakan, Ci Sekar, open mic. Oke. Oh, oke, thank you. Saya mau nanya ya, apa? Sebenarnya saya meditasi ada, cuman ya bolong-bolong gitu. Jadi kadang hari ini kalau bangunnya pagi bisa meditasi, tapi kalau udah kesiangan saya udah nggak bisa gitu. Nah itu gimana ya caranya buat disiplinkan diri gitu ya? Jadi gimana caranya? Thank you. Meditasinya biasanya berapa menit sih? Berapa jam Oh, mungkin? Saya usahakan 40 menit. I see. Oke. Ya, saya usahakan 40 menit. Tapi ya gitu, bolong-bolong gitu niatnya susah buat numbuhin niat gitu ya. Thank you. Yes. Saya juga ngalamin sih. Awal-awal bolong-bolong, agak susah. Tapi, nah tadi makanya ya, kalau kita ngomongin atomic habit, balik lagi, kebiasaan baik dipermudah. Jadi, kalau saya meditasi pagi, itu di kasur. Waktu belum ngapa-ngapain. Jadi hal pertama hari itu yang saya lakukan adalah meditasi. Nah, untuk ngingetin saya meditasi, kan karena form of meditation saya cuma makan waktu 10 menitan. Paling cepat kalau saya butuh cepat gitu. 10 menitan artinya sekesiangan apapun saya siap ngorbanin 10 menit saya gitu. Makanya kalau tadi kayak Ci Sekar 60 menit, 40 menit itu ya aduh lumayan ya setengah jam lebih. Nanti malah telat nih gitu. Makanya memang perlu punya waktu yang lebih singkat meditasinya, itu yang pertama. Yang kedua dipermudah. Jadi kan kalau kita kalau kita tidur, kita bantal. Ya kayak bantal sih ya. Kalau kita tidur, teman-teman kan bantalnya satu biasanya ya. Nggak tahu kalau yang biasa bantal dua. Saya bantalnya satu. Nah, tapi saya siapin satu bantal. Karena kalau saya meditasi, saya perlu duduknya agak tegap, tapi rileks. Jadi saya senderan dengan dua bantal. Nah, satu bantalnya saya taruh bawah yang pasti keinjak kaki saya kalau saya turun. Jadi kalau saya bangun, saya duduk gitu di samping kasur, oh iya belum meditasi, bantalnya masih di bawah gitu. Jadi langsung saya taruh ke belakang, langsung saya senderan, langsung mulai. Udah, nggak usah mikir, nggak usah ini jam berapa, sempat apa enggak ya, habis ini harus ngapain, entar dulu, meditasi dulu gitu. Sampai di titik teman-teman ngerasain manfaatnya, sampai di titik teman-teman akan khawatir kalau nggak meditasi. Nanti hari ini jadi gimana kalau nggak meditasi gitu. Jadi dipermudah kebiasaannya. Nah, kalaupun memang nggak bisa pagi, malam sebenarnya juga nggak apa-apa sebelum tidur.
Jadi setelah semua kegiatan selesai, kalau punya anak, anaknya udah tidur gitu ya. Semua kegiatan selesai, sebelum tidur ya udah duduk tegap, meditasi gitu. Jangan tiduran. Bangunnya subuh tuh ya, meditasinya. Meditasi panjang ya. Karena eh iya. Jadi bisa kok, seharusnya bisa, Ci. Seharusnya bisa. Yes, yes, yes. Keywordnya itu ya, kebiasaan baik dipermudah. Ini memang ada di buku Atomic Habit ya. Yes. Betul, betul. Ini terjadi juga. Saya pribadi waktu tahun berapa tuh mau baca buku setiap hari 15 menit. Bukunya itu saya taruh di tempat yang gampang untuk digapai. Nah, Itu mempersingkat waktu betul. cuman sekian menit, tapi jadi rutin baca bukunya. Gitu. Bener, bener. Ya, terus naruh bukunya di tempat yang atas, agak atas gitu, supaya nanti kalau taruhnya di tempat tidur nggak baca buku. Bukunya dibuka, kitanya tidur. Iya, iya. Yes, thank you, Ya, Mas Ardi. yes benar gitu teman-teman. Makanya teman-teman perlu ngenalin diri sendiri sih ya. Makanya kenapa teman-teman tahu desain diri sendiri itu penting banget. Kayak Pak Ari tahu nih, oh kalau saya baca buku di kasur itu ketiduran. Saya juga sama. Makanya saya nggak ada buku di kasur, buku selalu ada di meja kerja, dimanapun. Kadang saya dalam satu waktu tuh ada baca 3-4 buku gitu. Nah itu kadang-kadang satu saya taruh di meja makan, satu saya taruh di meja kerja, satu saya taruh di depan TV gitu. Supaya, nyantai nih, ngapain ya? Pilihannya langsung kebayang kan, apa mau Netflix, apa YouTube, atau baca buku dulu deh. Gitu, karena gampang tinggal comot gitu kan. Kalau harus ngambil ke kamar dulu, nanti aja lah. Kan jadinya gitu ya. Jadi kebiasaan baik dipermudah, termasuk meditasi juga sama seperti itu. Kebiasaan buruk dipersulit Dipersulit. gitu. Nah, betul. Kebiasaan buruk dipersulit gitu. Betul. Apa misalnya? Cemilan taruh di belakang Rumah tetangga. banget. Ya, rumah tetangga. Ya, sebaiknya nggak ngemil ya. Terus apalagi misalnya ini saya suka nonton film sampai larut malam, makanya paginya nggak sempet kesiangan mulu, jadi nggak sempat meditasi. Nah, tuh remote-nya jauhin, gitu. Naruh remote-nya ya di deket inilah. Nah, kalau saya ada rak deket pintu, udah naik ke kasur, males. Kalau remote-nya di kasur ya jadi nonton jadinya. TV-nya di kasur, di kamar soalnya kan gitu. Kalau lagi penting mau ya nggak apa-apa gitu. Tapi minimal teman-teman akan ngerasa sebagai manusia, ya tidur aja lah gitu. Atau pengen banget nih, ya udah gitu. Kalau emang saatnya pengen nonton nggak apa-apa. Yang penting teman-teman ngerti, teman-teman punya batasan diri, teman-teman perlu ngenalin batasan diri sendiri. Apakah ini mampu saya tolak godaan negatifnya? Apakah ini mudah saya lakukan? Hal-hal yang positif yang kayaknya males gitu. Dipermudah gitu. Iya. Udah Mas, saya tetap turun dari kasur ngambil remote, cabut kabelnya gitu. Masih Mas, saya tetap colokin Mas. Kabel powernya cabut, titip sama istri. Tolong simpen di tempat yang saya tidak tahu gitu. Betul, betul. Dipersulit gitu. Ganti TV-nya jadi TV tabung tuh yang nggak bisa dicolok 3 itu ya. Betul, ini kalimat menarik ini sebetulnya. Kebiasaan baik dipermudah, kebiasaan buruk dipersulit. Itu sebenarnya keywordnya ya. Yes. Yes, yes. Oke, ini kita bahas 2 menit terakhir nih ya sebelum kita meditasi ya. Dari Mas Deka atau Mbak Deka nih. Kalau sebagai trader, contoh growth seperti apa ya, Mas? Sebagai trader, oke. Trader di Indonesia makin populer ya hari ini. Kemarin Pak Jokowi bilang ada jutaan orang dan yang di bawah umur 30 itu lebih dari 50%. Jadi banyak banget pemula yang masih kuliahan baru lulus ikut trading. Trader saham, trader forex, trader cryptocurrency, banyak. Nah, kalau beberapa dari teman-teman memang traders, growth-nya yang jelas karena saya juga seorang trader, teman-teman. Yang dulu saya tulis adalah saya akan tes dan ukur strateginya dengan minimal 10 transaksi setiap hari. Bisa dengan forward test, lakuin transaksi real dan catat before afternya, atau mundur ke belakang, back testing. Kalau ini terjadi di masa lalu dan saya putuskan beli, waktu saya jual rugi apa untung ya? Gitu. Nah, bisa seperti itu contoh growth-nya. Atau baca buku. Ada buku technical trading, ada buku psikologi trading gitu, ada buku yang membahas tentang news, gimana handlingnya saat trading gitu, berita, ada banyak. Atau ya tadi, disimpelin kayak tadi, saya berkomitmen nonton 1 video edukasi sehari tentang trading, udah, simple. Itu kan bisa tentang apapun yang pengen teman-teman pelajarin di bidang teman-teman hari ini. Gitu. Balik lagi, kenalin desain diri teman-teman sendiri, kenalin
human design Anda tuh apa? Cara saya belajar yang bagus gimana sih? Cara saya bertumbuh, berkomunitas, menghasilkan uang dan lain-lain dengan cara yang terbaik itu dengan cara yang termudah gimana sih? Saya percaya setiap orang punya desain yang berbeda-beda. Teman-teman perlu kenalin diri sendiri itu tadi. Gitu. Yes, mantap, mantap. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak lah ya ini ya, Pak Agustian lah ya. Agustian. Ya. Apakah ada waktu yang tepat? Apakah ada waktu yang tepat menulis three most important question tadi? Dan apakah kita harus kasih tahu tulisan kita ke seseorang, or boleh kita simpan sendiri sebagai komitmen? Mungkin yang kedua ini tadi udah dijawab ya sama Mas Fadli. Waktu yang pas. Apakah ada waktu yang pas untuk menulis three most important question tadi? Waktu yang pas. Secepatnya. Pas lagi pengen, tapi secepatnya. Karena gini, kapan seharusnya teman-teman merencanakan impian teman-teman semua? Dari kemarin harusnya. Jadi sekarang tuh udah telat. Secepat mungkin, sebisa mungkin disempetin. Kalau bisa malam ini. Besok pagi bangun tidur, tulis lagi. Kalau misalnya ada yang kebayang pas lagi aktivitas gitu, belum ditulis nih. Buka lagi catatannya, tulis lagi. Terus, ditumbuhin terus. Berhari-hari nggak apa-apa. Gitu. Dipanjangin experience growth contribution-nya nggak apa-apa. Gitu. Jadi secepatnya, lebih cepat, lebih baik. Tidak harus dikasih tahu orang lain kalau nggak nyaman. Gitu. Yes. Oke. Dijadikan wallpaper PC kali Mas ya, biar kelihatan tiap waktu. Tapi kalau wallpaper Siap. PC susah teman-teman. Itu kan tulisannya banyak, terus banyak aplikasinya, nggak kebaca nanti. Iya benar. Atau Terus fotokopi lama-lama banyak ya. taruh di mana-mana, di WC, di langit-langit kamar, di mana-mana boleh juga tuh. Terus malah jadi ini, di PC-nya banyak tulisan itu. Apa sih ini? Jadi ribet. Jadi Jadi rumit. pusing malah. Ya. Nah, Atau ada juga sih yang PC-nya mungkin bersih ya, cuman satu baris di kiri doang ya, mungkin juga bisa, nggak apa-apa. yes, Bisa Gitu. diatur. bisa diatur Buat lah ya. teman-teman yang tiap hari kerjanya pakai PC, yang tidak ya jadi nggak kelihatan nanti. Iya, betul, betul. Boleh. Kalau teman-teman merasa itu, saya mas tiap hari ngeliatin monitor PC, nah itu tempatnya berarti, taruh situ. Iya, betul. Lalu Mas Rizky nih, berarti cuma tulisan ya Mas, nggak pakai gambar? Yes, cuman tulisan. Ya. Boleh atau enggak jawabannya boleh ya, tapi tidak harus. Syarat minimal. Kalau pakai gambar itu namanya extra mile. Teman-teman do something more, better. Boleh. Gitu. Lalu Pak Rudi Hartono, apakah hasilnya beda Mas jika meditasinya pagi sama meditasi malam? Gini, kalau kita ngomongin hasil meditasi teman-teman, yang teman-teman rasain hasilnya tuh bukan direct impact. 3 bulan teman-teman meditasi rasanya kayak nggak ada gunanya. Itu. Jadi di manage ekspektasinya ya. Tapi begitu udah 6 bulan teman-teman meditasi, udah 9 bulan teman-teman meditasi, teman-teman akan mulai ngerasain perbedaan yang signifikan banget. Karena pertumbuhan 1% sehari itu teman-teman, 3 bulan pertama tuh paling baru jadi kayak ya 1,5 kali lipat gitu. Tapi di bulan-bulan selanjutnya baru teman-teman dapetin efeknya. Makanya nggak ada bedanya pagi atau malam. Yang penting adalah setiap hari jalan terus selama berbulan-bulan sampai dengan minimal 12 bulan deh. Gitu. Yes. Jadi nggak ada bedanya. Iya, oke. Pertanyaan terakhir nih Mas Fadli. Berarti apa yang ditulis di experience harus berhubungan dengan apa yang ditulis di growth? Nggak harus. Tadi saya bilang satu goals growth bisa mewakili beberapa experience. Tapi sebaiknya tidak ada experience yang nggak punya goals growth. Jelas nggak tuh? Ya. Jadi teman-teman punya 20 nih catatan malam ini. Saya pengen ini gitu ya. Nah, nggak harus 20-20-nya punya masing-masing satu growth, enggak. Teman-teman baru kebayang, oke, 3 kayaknya deh baru growth-nya, nggak apa-apa. Gitu. Jadi tidak harus berhubungan. Tapi ya tadi, kalau ada hal-hal yang menurut teman-teman bisa bikin teman-teman lebih pantas nerima, lebih cepat, ya teman-teman tulis. Itu halnya disebut sebagai growth, goals growth. Gitu. Jadi nggak harus berhubungan. Oke. Sip, pertanyaan clear. Kita lanjut ke meditasi. Oke. Mau jeda dulu nggak? 1 menit, 2 menit, biar pada ke kamar mandi, Mas Fadli? Nggak usah. Boleh. Karena sebaiknya saat teman-teman meditasi, teman-teman tidak nahan pipis dan tidak haus. Jadi boleh ke toilet dan akses minuman terdekat ya. Ya. Jadi bisa minum dulu sedikit.
Oke, Oke. silakan. Baik teman-teman, kita rehat dulu sejenak. 2 menit lah ya. 2 menit ya. Sekarang jam 24.04, jadi 24.06 nanti kita balik lagi ya. 2 menit ya teman-teman ya. Silakan bagi teman-teman yang mau kamar mandi, monggo silakan. Alright, I'm back. Sudah 24.06. Mantap. Oke. Thank you jawabannya Mas. You are very welcome. Mas Faruk ya. Oke, aman. Ternyata salah. Oke, cek sound. Oke. Gas Mas. Oke, kita gas. Oke. Lanjut kalau kata Ariel. Oke. Ya, teman-teman, tentang meditasi ada beberapa hal simpel dulu yang pengen saya ceritain, yang saya jelasin ya, supaya teman-teman nanti kebayang dan mudah menjalankannya. Karena ini ada salah satu teman kita juga yang japri direct message ke saya, dan mungkin juga ada beberapa dari antara teman-teman yang lain yang ngerasain di sesi meditasi fokusnya hilang. Nah, di sesi meditasi teman-teman ada beberapa hal yang saya minta teman-teman bayangkan. Nah, saya kesulitan Mas membayangkan hal-hal tersebut. Gimana caranya supaya bisa fokus membayangkan? Mungkin teman-teman perlu melepas, bukan berusaha. Teman-teman tidak perlu berusaha, misalnya gini, kalau saya minta teman-teman membayangkan sesuatu, misalnya teman-teman bayangin wajah seseorang misalnya. Orang ini lagi ngapain ya? Lagi pakai baju apa ya? Ini benar apa salah ya? Apa kayak gini udah benar atau enggak ya? Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ekstra yang lain, itu diabaikan aja, begitu muncul ya benar adanya, begitu. Udah, gitu aja. Kalau teman-teman kesulitan membayangkan sesuatu, teman-teman cukup merasakannya. Kalau teman-teman kesulitan membayangkan dan merasakan, teman-teman fake it aja. Saya pura-pura ngebayangin bisa Mas. Saya pura-pura ngerasain Mas, bisa lah ini kayaknya gitu. Mulai dari situ nggak apa-apa. Jadi kata orang fake it till you make it itu mulai dari sana juga nggak apa-apa teman-teman, nantinya akan terasa pada waktunya. Dulu waktu saya belajar hipnoterapi sama Pak Ari, saya nggak pernah kehilangan kesadaran. Ada orang yang hilang kesadaran terus disuruh tidur gitu ya. Habis itu bangun gitu. Habis itu tadi diapain gue lupa, wah nggak inget gitu. Saya ngerasa saya nggak kehilangan kesadaran sama sekali, cuma merem doang. Tapi pura-pura ngerasain. Nah, kabar baiknya efeknya tetap kejadian. Tujuan baik dari dilakukannya sesi tersebut, teman-teman, tetap terjadi walaupun awalnya saya ngerasa skeptis. Emang orang bisa ya hilang kesadarannya? Emang gampang yang ngebayangin sesuatu ya? Ini saya disuruh bayangin tangganya yang gimana ya? Yang naik lurus atau yang ngelingker, kayu atau besi atau apa. Jadi kayak gitu. Nah, itu mungkin terjadi sama beberapa di antara teman-teman. Saran saya, ketika membayangkan sesuatu, ya udah
terjadi aja begitu aja adanya. Jadi nggak perlu berusaha fokus, nggak perlu, santai aja, tetap bisa dengar suara saya dan ikutin aja, let it flow. Gitu ya. Oke, ada beberapa fase, teman-teman, saya share screen lagi ya. Ada beberapa fase yang perlu teman-teman lalui ketika teman-teman meditasi. Jadi, saya sebut ini sebagai 6 human needs. 6 human needs. Jadi 6 kebutuhan manusia yang paling mendasar. Unggul lagi deh. Jadi yang pertama, teman-teman, adalah kebutuhan untuk mencinta dan dicinta. Wih. Kita sebut sebagai love. Mana N. Compassion. Compassion tuh welas asih bahasa Indonesianya ya. Jadi kasih sayang kira-kira gitu. Cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan manusia yang paling umum. Terus yang selanjutnya ada kebutuhan bersyukur, teman-teman. Nah, kenapa di dalam satu sesi meditasi ini perlu yang namanya bersyukur? Salah. Gratitude. Selain dari janji Tuhan bahwa setelah bersyukur nikmatnya ditambah gitu ya, kita juga berlatih tentang ketika teman-teman mensyukuri sesuatu, teman-teman mulai sensitif terhadap hal-hal yang bisa dirayakan. Ada perayaan-perayaan kecil yang terasa terbayar usaha kita yang selama ini mungkin kurang kita hargai. Makanya ini skill. Bersyukur itu skill. Gitu. Yang ketiga, kita butuh yang namanya kedamaian. Gitu. Maka dari kedamaian, kita lakukan aktivitas yang namanya forgiveness. Nah, kok Faro sih? Siapa yang tulis? Forgiveness, ya. Jadi ini kebutuhan manusia yang selanjutnya. Nah, yang keempat nanti itu kita butuh yang namanya vision, atau future dreaming. Envisioning your future, kira-kira gitu. Jadi apa yang akan teman-teman alami di masa depan, seperti ketika teman-teman menjawab goal experience tadi, teman-teman juga melakukannya di saat teman-teman bermeditasi. Nah, yang kelima, teman-teman, kebutuhan kita itu ada yang namanya sense of control. Kita butuh feeling bahwa kayaknya kehidupan gue masih under control deh. Kehidupan saya kayaknya masih dalam kendali saya penuh deh kayaknya gitu. Nah, di sini makanya kita butuh membayangkan perfect day. Perfect day. Nah, yang terakhir teman-teman, kita butuh yang namanya feeling supported. Feeling supported. Blessing. Gitu ya. Ngerasa diberkahi Tuhan, ngerasa diberkahi, kalau teman-teman tidak beragama, diberkahi greater power atau your future self tadi, sama gitu. Karena saya pernah sebut Tuhan terus, ternyata ada yang nggak punya Tuhan gitu. Jadi ya udah ya, apapun itu ya, teman-teman merasa feeling supported, merasa diberkahi gitu oleh greater power. Jadi 6 ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini teman-teman, ini dijadikan satu urutan yang spesifik oleh Vision Lahyani, foundernya Mind Valley, untuk bisa dimodifikasi, untuk bisa dilakukan, diurutin dengan cara yang berbeda, dan bertahun-tahun dilakukan. Dan ini adalah komposisi yang terbaik, kira-kira gitu. Komposisi terbaik ini boleh di skip sebagian, tapi urutannya tidak boleh dirubah. Gitu. Jadi sebaiknya tetap ambil 6-6-nya dengan waktu yang singkat daripada setengah gitu ya. Atau habis vision, habis itu baru love, kebalik. Ya. Jangan kayak gitu. Jadi urutannya 6 ini, teman-teman. Yang pertama compassion, yang kedua gratitude, yang ketiga forgiveness, yang keempat future dreaming, yang kelima perfect day, yang keenam blessing. Jadi ini adalah 6 sesi, 6
6 fase meditasi di mana teman-teman menjalani sesi dengan singkat tapi powerful. Nah, ini awalnya trainingnya itu 2 jam meditasinya, teman-teman. Terus dikompres jadi 1 jam. Terus dikompres jadi 30 menit. Habis itu para foundernya itu berusaha untuk menyingkat ini karena ya tadi mereka orang-orang yang sangat luar biasa sibuk gitu ya. Di Silicon Valley mereka nulis buku, mereka coding program, mereka mimpin company-company besar dan seterusnya, tapi tetap butuh meditasi. Sehingga butuh sesi meditasi yang singkat. Kalau bisa ada waktu luang, dia tambahin. Atau boleh 2 kali sehari, better, nggak apa-apa gitu. Pagi sama sebelum tidur misalnya. Boleh kayak gitu, nggak apa-apa. Ya. Perbedaan gratitude sama blessing apa Mas? Kayaknya agak mirip, bisa kasih contoh. Kalau gratitude ini bersyukur atas apa yang kita alamin dari kehidupan kita beberapa waktu yang lalu. Jadi saya kasih bayangan sedikit singkat ya teman-teman ya. Jadi love and compassion ini perasaan kasih sayang ada dalam hati kita yang kita kasih ke orang lain, yang kita dapatkan juga dari Tuhan, dari lingkungan sekitar. Gratitude bersyukur terhadap beberapa hal. Yang pertama, bersyukur terhadap diri sendiri. Apa yang teman-teman syukuri sudah jadi seperti ini. Kenapa sampai seperti ini? Kebaikan-kebaikan apa disyukuri? Yang kedua, disyukuri lingkungan misalnya. Yang ketiga, disyukuri pekerjaan atau usaha yang teman-teman jalankan sekarang. Gitu. Yang teman-teman bangun sekarang. Itu bersyukur. Forgiveness, 2 arah. Memaafkan dan meminta maaf. Oke, terhadap seseorang atau sebuah peristiwa. Future dreaming, teman-teman membayangkan apa yang mungkin akan terjadi di hidup teman-teman semua dan teman-teman percaya itu terjadi beberapa tahun dari hari ini. Gitu. Yang kelima, perfect day. Artinya hanya hari ini. Teman-teman create blueprint yang akan terjadi, misalnya nanti siang akan ketemu sama siapa, kita udah bikin janji nih, meditasinya bangun pagi ya. Oke, habis ini saya mandi dengan lancar, habis itu saya pakai baju pilihan yang terbaik, parfumnya mau dipakai yang ini, habis itu saya bawa kendaraan saya ke tempat tujuan saya bekerja dengan asik banget, bagus banget, produktif banget pagi ini, siang nanti saya ketemu sama orang lain di janji makan siang, dapat good deal, dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, jalan lagi sampai ke sore hari saya produktif lagi, nggak tahu kenapa hari ini produktif banget gitu. Sore nanti saya pulang ke rumah dengan jalan yang sangat lancar, misalnya kalau teman-teman aktivitasnya keluar rumah ya, ketemu sama anak disambut gitu, sama pasangan, waduh hari ini asik banget. Sampai malam saya makan malam yang asik banget, dapat surprise mungkin dari istri saya gitu. Jadi dibayangin seperti itu, perfect day. Di-create blueprint-nya. Nah, selanjutnya yang keenam, blessing. Bedanya sama gratitude, blessing ini kita merasa diberkahi di setiap langkah kita ke depan atas apa yang akan terjadi. Kalau bersyukur atas apa yang sudah terjadi, gitu. Feelingnya mungkin mirip, tapi objeknya beda. Jadi merasa disupport, merasa saya punya backingan nih, saya punya backup nih, gitu. Oke, bayang ya. Nah, supaya teman-teman dapetin efek yang oke, seperti Ho'oponopono mungkin, yes. Sehari cukup sekali atau baiknya 2 kali pagi dan malam, minimal sekali, kalau bisa 2 kali boleh. Ya, jangan jadi syarat. Kalau nggak 2 kali nggak keren misalnya gitu. Nggak usah ya, sekali cukup, 2 kali better. 3 kali boleh, nggak ada masalah. Yang penting usahakan itu konsisten. Nah, teman-teman, saya share sound untuk jadi background dari suara saya. Kalau kekencangan bilang ya, ini untuk mengkondisikan otak kita ke dalam gelombang otak yang lebih baik dalam kondisi meditasi, gitu. Nah, udah kedengeran belum suaranya? Aman ya? Oke, suaranya tidak mengganggu kan? Tetap suara saya fokus? Yes. Sip, clear. Oke. Jadi ya ini suara yang bisa bantu kita untuk hasil risetnya gitu ya, mencapai gelombang otak yang tepat untuk meditasi. Nah, boleh menggunakan background, boleh tidak. Ya. Jadi jangan ada pertanyaan lagi nih, berarti harus pakai musik Mas? Enggak, ya. Boleh, ya. Oke. Kita mulai
dari sesi yang pertama. Teman-teman, cari tempat duduk yang nyaman, pastikan ada sandarannya, usahakan. Tidak harus melihat layar handphone atau laptop atau PC teman-teman semua. Teman-teman cukup mendengar suara saya selama 10 menit ke depan. Oke? Duduk yang nyaman. Kalau misalnya nggak ada sandarannya ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting nyaman gitu ya. Oke? Kedua tangannya ditaruh di pangkuan teman-teman masing-masing. Relax. Dan kita mulai bareng-bareng ya teman-teman. Kita tarik nafas yang dalam. Tutup mata dan lepaskan perlahan. Oke. Kita tutup matanya dan teman-teman bisa fokus dengar suara saya. Di kondisi ini teman-teman sadar penuh. Teman-teman tetap bisa menutup mata dan punya kontrol penuh untuk buka mata kapanpun, tapi teman-teman tetap memutuskan untuk tetap menutup matanya dengan rileks dan nyaman. Oke. Teman-teman bisa mendengar suara saya dengan sangat jelas dan bisa dengan mudah membayangkan, merasakan, memunculkan sesuatu yang teman-teman inginkan apapun itu. Dalam kondisi ini, teman-teman punya kecerdasan visualisasi yang lebih baik, punya kebijaksanaan yang lebih baik, punya kemampuan membayangkan yang lebih mudah, lebih nyaman, dan lebih baik dari sebelumnya, dari biasanya. Oke, sekarang sama-sama lagi kita tarik nafas yang dalam dan lepaskan perlahan. Rasakan lebih rileks, lebih nyaman, lebih damai rasanya. Oke. Sekarang teman-teman, di kondisi teman-teman sekarang, di posisi duduk teman-teman sekarang, bayangkan teman-teman mulai diliputi perasaan kasih sayang dari sesuatu di luar diri teman-teman semua. Bayangkan, ada banyak banget sumber kasih sayang. Ada kasih sayang Tuhan, ada kasih sayang pasangan, orang tua, anak, orang-orang yang sangat sayang sama teman-teman semua. Sekarang mereka semua memiliki energi kasih sayang yang sedang dikirim ke teman-teman semua, membentuk sebuah cahaya, gumpalan cahaya berwarna putih. Seperti balon berwarna putih menggumpal di sekeliling tubuh teman-teman duduk sekarang. Bayangkan itu terjadi di kondisi yang sedang tutup mata sekarang. Oke. Sekarang bayangkan teman-teman, hati kita semakin penuh dengan perasaan kasih sayang itu dan teman-teman punya sumber tidak terbatas untuk membagikan perasaan kasih sayang ini ke seluruh makhluk hidup di sekitar teman-teman semua. Bayangkan sekarang gumpalan cahaya berwarna putihnya bercampur dengan perasaan kasih sayang teman-teman semua juga untuk semua makhluk di sekitar teman-teman. Perbesar perasaan kasih sayangnya sampai dengan satu gedung tempat teman-teman tinggal sekarang. Satu rumah, satu kantor, mungkin satu kampus kalau di kampus, satu gedung, bangunan tempat teman-teman berada sekarang. Bayangkan, semua makhluk hidupnya terliputi cahaya putih di mana ini adalah kasih sayang teman-teman buat mereka. Semua orang, semua hewan yang ada di sana, semua tumbuhan yang ada di sana, every living creatures, semuanya dibagikan perasaan kasih sayang ini. Dan sekarang perbesar di bayangan teman-teman semua yang sedang menutup mata, perbesar sampai dengan satu komplek teman-teman sekarang. Sehingga semua tetangga, semua tumbuhan-tumbuhan di sekitar tempat teman-teman tinggal, semua hewan, semuanya teman-teman sayang tanpa syarat. Perbesar gumpalan cahaya putih ini sekarang. Semakin luas, teman-teman punya sumber tidak terbatas untuk membagikan kasih sayang, perbesar lagi sampai dengan satu kota tempat teman-teman berada sekarang. Bayangin, satu kotanya terliputi dengan cahaya putih itu, di mana teman-teman terus membagikan perasaan sayang ini buat semuanya dan perbesar lagi terus. Seiring teman-teman menarik dan menghembuskan nafas, perasaan kasih sayangnya terbagi ke seluruh Indonesia sekarang. Membesar. Terus kita semua di negara yang sama berbagi perasaan kasih sayang ini detik ini juga sekarang.
semakin besar. Perbesar lagi sampai dengan satu dunia, teman-teman. Bayangkan bola dunia terliputi cahaya putih itu yang bersumber dari rasa kasih sayang kita untuk semua makhluk hidup yang ada di sana. Tetap pertahankan perasaan berbagi kasih sayang ini, teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk bersyukur. Sekarang teman-teman bisa syukuri hal-hal yang teman-teman saksikan di hidup teman-teman semua, keajaiban yang teman-teman layak syukuri selama beberapa hari terakhir. Mungkin kemarin, mungkin 1 minggu yang lalu. Bayangkan apa yang terjadi di hidup kita. Kehidupan terjadi untuk kita. Munculkan kejadian-kejadian yang teman-teman rasa, teman-teman layak syukuri itu. Rasakan senyumnya mulai mengembang. Terima kasih ya Tuhan. Alhamdulillah. Saya berhasil mencapai itu. Saya menerima itu. Terima kasih. Bayangkan lagi apa yang teman-teman syukuri dari diri teman-teman semua karena sudah membantu Anda mencapai titik hidup Anda hari ini. Syukuri itu. Apa hal yang Anda syukuri? Mungkin kecerdasan yang di atas rata-rata yang orang lain, kemampuan mengambil keputusan di atas rata-rata orang lain, cara berjalan yang baik, skill komunikasi yang bagus, kemampuan menganalisa yang lebih baik dibanding rata-rata orang, keinginan belajar yang kuat di atas rata-rata misalnya. Apapun itu yang ada di diri teman-teman semua yang berhasil membuat teman-teman seperti hari ini, syukuri itu sekarang. Bayangkan hal-hal yang teman-teman syukuri sampai bisa bikin teman-teman tersenyum, bahagia membayangkannya. Saya syukuri itu, ya Tuhan. Selanjutnya, berkaitan dengan kedamaian hati yang ingin kita capai, teman-teman. Terkadang ada hal-hal yang sulit kita maafkan. Ada juga perasaan bersalah yang ada di diri kita terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Sekarang, saya minta teman-teman dengan mudah dan nyaman munculkan bayangan wajah orang yang menurut teman-teman masih punya tugas untuk minta maaf sama saya. Untuk minta maaf sama Anda, munculkan dia sekarang. Beri cahaya yang jelas, beri warna yang jelas, dan tetap dengan hati yang tenang perhatikan wajahnya. Orang ini masih perlu minta maaf sama saya. Munculkan wajahnya sekarang. Bayangkan dia memohon maaf sama Anda sekarang. Dan tanpa syarat, Anda katakan, saya maafin kamu. Mungkin masih ada perasaan tidak nyaman dalam hati, tapi ini adalah sesi yang Anda butuhkan. Katakan saja dalam hati, saya maafin kamu. Gua maafin lo. Katakan dalam hati, I forgive you. Lalu biarkan bayangannya pergi dari pandangan Anda sekarang, dan bayangkan sekarang wajah orang lain yang menurut Anda yang masih punya tugas minta maaf. Mungkin rasa bersalah terhadap diri sendiri, kita pernah jahat sama diri sendiri. Mungkin rasa bersalah sama orang tua, sama pasangan, mungkin sama anak. Mana yang paling membuat Anda merasa bersalah terhadap siapa? Munculkan dia sekarang di hadapan Anda dengan nyaman. Lagi beri cahaya dan warna yang jelas, perjelas wajahnya. Perhatikan wajahnya dan katakan sekarang dalam hati, maafin saya ya. Maafin aku ya. Please, maafin gue ya. Dan lihat wajahnya tersenyum dan izinkan dia hilang dari pandangan Anda sekarang. Rasakan ada
penambahan kelegaan hati dalam diri Anda. Dan sekarang saya minta Anda membayangkan bayangan masa depan Anda. Lebih spesifik lagi, saya minta Anda membayangkan sekarang munculkan bentuk kehidupan seperti apa yang Anda jalani 3 tahun lagi dari hari ini. Kenapa 3 tahun? Karena dalam 3 tahun, kebanyakan orang underestimate apa yang mampu dia capai. Tapi overestimate apa yang mampu dia capai dalam 1 tahun. Makanya dalam sesi meditasi, teman-teman bayangkan 3 tahun lagi akan jadi apa? Akan sebesar apa usaha yang Anda bangun? Akan sampai di level jabatan mana Anda di pekerjaan? Akan sampai sebesar apa kontribusi Anda buat dunia? Akan menjalani kehidupan seperti apa di rumah yang bentuknya seperti apa? Bayangkan goals experience, growth, dan contribution Anda tercapai. Kurang dari 3 tahun. Bentuk kehidupan seperti apa? Lihat cara Anda menjalani kehidupan di bayangan Anda sekarang. Mengendari mobil impian. Tinggal di rumah yang terbaik, yang sesuai dengan yang Anda mau. Sesuai dengan desain yang Anda inginkan. Jalan-jalan ke kota-kota yang indah yang Anda inginkan. Ke tempat-tempat yang Anda mau. Membahagiakan orang-orang yang Anda sayang. Mencapai status sosial yang Anda inginkan, jabatan, apapun itu. 3 tahun dari hari ini, itu bentuk kehidupan yang saya inginkan ya Tuhan. Bayangkan Anda berada di sana sekarang dan tinggallah sebentar di sana sekarang. Oke, sekarang teman-teman kembali ke hari ini, bayangkan dalam 24 jam ke depan, teman-teman ciptakan satu blueprint di mana teman-teman bisa mengendalikan hari itu. Rencanakan hari yang sangat sempurna. Setelah ini, teman-teman bayangkan teman-teman kembali berkarya dan bekerja seandainya masih ada yang ingin dilakukan. Atau setelah ini Mas cukup saya pengen istirahat, teman-teman tiba-tiba bisa tidur dengan sangat nyenyak dan wow, berkualitas sekali malam hari ini tidurnya, besok pagi bangun dengan sangat bersemangat dan lagi saya meditasi. Gitu. Selanjutnya besok sampai dengan malam semua rencana yang saya jalankan begitu produktif, bahkan mendapatkan rezeki yang di luar dugaan dan begitu membahagiakan. Bayangin itu terjadi besok. Dan terakhir, teman-teman, bayangkan ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita yang mensupport kita, mendukung kita, menyertai kita di setiap langkah, membantu kita mengambil keputusan mau melangkah ke arah mana, mau menjalani kegiatan apa, mau memulai sesuatu atau mengakhiri sesuatu dengan tepat. Keputusan-keputusan terbaik yang terjadi karena didukung oleh power yang lebih kuat dari kita. Dibantu oleh Allah ngambil keputusannya. Dibantu oleh Tuhan untuk mengambil keputusan melangkah kemana hari ini. Diberkahi dengan berkah yang begitu melimpah. Sehingga apa yang kita lakukan selalu yang terbaik. Tepat di saat yang kita butuhkan. Bayangkan berkah Tuhan terus mengalir setiap hari di hidup kita dan itu yang kita alami dengan begitu mudahnya. Dari hari ke hari Tuhan selalu sayang kita dan semakin sayang kita. Kita merasa didukung oleh bentuk kehidupan diri kita di masa depan. Bayangkan kehidupan kita 3 tahun ke depan yang sudah sangat berhasil itu, pribadinya sudah ada di diri kita sekarang dan terus memberkahi kita, menyertai kita. Memastikan kita menjalani prosesnya hanya perlu show up in the process aja mewujudkan kesuksesan 3 tahun lagi. Oke. Sekarang saya akan hitung dari 1 sampai 5, di hitungan kelima dengan nyaman buka mata teman-teman semua. 1, 2,
rasakan lebih segar, lebih nyaman. 3, semakin segar. 4, rasakan darahnya mengalir lebih lancar, pergelangan tangan dan kakinya rasakan lebih segar. Dan 5, buka mata teman-teman semua dalam keadaan yang nyaman dan segar. Oke. Ya, teman-teman boleh stretching sedikit. Teman-teman boleh minum kalau aksesnya ada, ya, gelasnya minum sedikit. Nah, teman-teman, itu sesi meditasinya, teman-teman. Nggak sampai 15 menit, tapi urutannya seperti itu. Teman-teman mulai dari compassion, gratitude, forgiveness, setelah itu teman-teman future dreaming 3 tahun, setelah itu teman-teman punya kontrol terhadap hari, bayangin perfect day, yang terakhir teman-teman merasa diberkahi, blessing, gitu. Nah, ini yang dari hari ke hari teman-teman akan mulai mengalami hari-hari yang begitu banyak kemudahan, begitu banyak perubahan. Bayangin dirapiin sedikit, 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 sedikit setiap hari, tapi teman-teman happy karena teman-teman sadar, teman-teman tahu dan sadar penuh bahwa hari ini ketika saya meditasi, detik saya selesai meditasi, saya lebih baik dari hari yang kemarin. Yakini itu mungkin terjadi. Gitu. Oke, itu aja teman-teman dari saya. Thank you. Sudah hadir sampai akhir ya. Ternyata lebih dari 50 pesertanya ya. Nambah banyak di tengah jalan tadi ya. Thank you very much sudah hadir sampai akhir teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan pesan saya teman-teman terus keep in touch. Karena kalau teman-teman sekarang sudah ada di sini. Kenapa? Karena Mas Charles yang bantu teman-teman hadir ke malam hari ini. Juga Pak Ari dan Cirusi yang sudah mengadakan event ini buat kita, ini bukan kebetulan menurut saya. Teman-teman hadir hari ini itu bukan kebetulan. Saya bisa ngobrol sama teman-teman hari ini itu bukan kebetulan. Semuanya sudah ditakdirkan dan pastikan takdir ini jadi takdir baik yang berketerusan, berkelanjutan. Teman-teman keep in touch sama Mas Charles, sama Pak Ari, sama Cirusi, dan pastikan teman-teman ya betul berkomitmen di awal tahun 2023 ini saya berkomitmen untuk bertumbuh, bukan hanya mau experience-nya doang gitu ya. Saya juga berkomitmen untuk berkontribusi sama gitu. Dan semoga awal ini jadi pertemuan ini jadi awal kesuksesan kita. Amin, amin ya. Thank you Mas. Gitu. Atau Mbak tadi. Thank you ya Mbak Agnes. Jadi itu yang perlu teman-teman komitmenkan. Tetap keep in touch karena kita makhluk sosial teman-teman. Kita butuh teman bertumbuh. Lebih bagus lagi temennya punya peta arah bertumbuhnya gitu ya. Kalau saya memang menyengajakan diri banyak ngobrol sama Cirusi tentang gimana sih desain diri saya. Banyak hal yang dikoreksi tapi ada banyak yang ternyata benar yang saya juga happy dan at least saya tahu mana yang benar dan yang salah gitu. Nah, saran saya teman-teman dapetin kesempatan lebih banyak ngobrol sama Cirusi, ngobrol sama Pak Ari, tanya sama Mas Charles. Saya rasa pertemuan seperti ini kan sebulan sekali ya. Tapi kalau teman-teman yang punya program membership di Lompatan Hidup itu Kamis depan ada lagi, Kamis depan ada lagi, itu udah bagus banget teman-teman. Kalau teman-teman ngelakuin itu 52 minggu ke depan, setahun ke depan sampai akhir tahun 2023, teman-teman akan nemuin diri teman-teman semua. Sampai menurut saya mungkin ya, kalau pertumbuhan 12 bulan itu signifikan banget dan teman-teman konsisten, teman-teman sampai perlu kenalan ulang sama diri sendiri. Karena udah beda banget gitu. Teman-teman akan ngalamin perasaan-perasaan aneh kayak, ih, kenapa tahun lalu gue bodoh ya? Masa respon gitu doang aja kayak gitu, misalnya kayak gitu. Itu terjadi sama saya teman-teman. Ketika teman-teman mulai meditasi, teman-teman akan mulai ngedefrag, apa ya bahasa ngedefrag itu ya, ngerapiin file dalam otak. Sehingga teman-teman punya waktu yang sama tapi sangat-sangat produktif, bisa sangat-sangat menghasilkan. Gitu. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Thank you. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.
Oke, terima Terima kasih Mas Fadli. kasih Tepuk Mas tangan dong Fadli. buat Mas Fadli ya. Yeah. Wah. Wah, terima kasih banyak gitu ya. Iya. Ini satu hal yang apa ya? Mencerahkan, terus membangun harapan juga buat kita, ya kan? Pasti biasanya di tahun baru kita punya banyak harapan ya. Yes, Kita punya yes. momentum gitu untuk memulai sesuatu yang mungkin selalu kita inginkan gitu kan. yes. Ya. Ya, sekali lagi teman-teman, sekali lagi terima kasih Mas Fadli atas ilmunya dan meditasi pembawa rezekinya ini gitu ya. Ini panggilan yang sudah lama saya nantikan ya. Iya. Kalau teman-teman ikutin lompatan hidup di akhir-akhir 2022 kemarin, itu kita ini sudah 2 kali tentang meditasi. Jadi panggilannya itu kuat sekali tentang meditasi ini ya. Diulang lagi. Diulang lagi ya. Dan Mas Fadli menyederhanakannya dengan sangat luar biasa lah gitu ya. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Wadi dan terima kasih semuanya teman seperjalanan gitu ya. Buat teman-teman yang pengen setiap hari Kamis kita kumpul bareng gitu ya di webinar bareng Lompatan Hidup, silakan kontak aja ke Bro Charles, masuk aja ke lompatanhidup.com gitu ya, dan juga bisa masuk ke YouTube-nya Lompatan Hidup, search saja di YouTube Lompatan Hidup gitu ya teman-teman ya. Nanti akan ada banyak sekali hal-hal yang nanti teman-teman bisa dapatkan dari sana gitu ya. Menutup nih teman-teman, yang disampaikan Mas Faldi tadi, saya jadi ingat kata-kata Pak Adi W. Gunawan yang saya tulis 2020 kemarin. Ini sama nih 2020. Oktober 29 2020. Sama Mas Fadli nih, lompatannya Mas Fadli. Pak Adi pernah bilang begini, Pak Adi W. Gunawan pernah bilang begini, bahwa sukses itu tidak hanya diukur dari seberapa besar pencapaian kita. Betul, pencapaian adalah ukuran sukses, tapi tingkat kesuksesan yang sesungguhnya adalah tapi tingkat effortless lah. Sorry, sukses bukan diukur dari sekedar pencapaian kita, tapi tingkat effortless kita dalam mencapai hal tersebut. Semakin effortless berarti kita menjadi semakin sukses. Kalau kata bahasanya Mas Wali tadi, makin being berarti kita makin having nantinya. Semakin effortless, makin being kita berarti makin effortless, makin mudah untuk havingnya. Gitu ya Mas Wali ya? Loh, freeze. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua sudah sampai akhir bareng-bareng gitu ya. Dan sekali lagi silakan kunjungi lompatanhidup.com untuk kita bisa bareng-bareng melakukan perjalanan kita. Terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Thank you. malam. Terima kasih. Saya end meeting ya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.